Halo semua, saya Valensky. Di sini saya akan membuat server Linux. Pertama-tama kita masuk ke new machine, kemudian pilih typical. Lalu sini kita ISO-nya kita pakai Ubuntu yang sudah diinstal. Kemudian masukkan data untuk servernya nanti. Kita isi dulu. Sini pasportnya setelah kalian. Kita next, kita masukkan nama servernya, next lagi, dan untuk penyimpanan server bisa kalian sesuaikan dengan laptop kalian. Lalu kita langsung finish. Nah, di sini kalian tunggu sebentar. Oke, agak lama ya. Nah, masuk di sini kita pilih bahasanya. Lalu kita tinggal continue aja. Down lagi, kita pencet down lagi. Oke, masih down lagi. Next, continue. Nah, di sini kita masukkan data yang sebelumnya sudah kita buat. Oke, kita masukkan username dan password yang sebelumnya. Kita down. Kita tekan down lagi. Oke, di sini kita tunggu agak lama ya untuk menginstalnya. Kita tunggu sampai nanti ada tulisan disuruh login. Oke, cukup lama.
Nah, sampai di sini nanti tinggal kalian masukkan username dan juga passwordnya, dan server kalian sudah siap untuk digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ramadhani dengan NIM 1525592. Hari ini saya akan mempresentasikan Ubuntu, bagaimana cara membuat folder, menghapus folder, membuat file, memindahkan file, sama menghapusnya. Oke, di sini saya akan mulai. Di sini kita tulis pwd. Nah, fungsi pwd di sini tuh fungsinya buat lihat directory kita sama posisi kita itu lagi di mana. Terus kita tulis mkdir kelompok 3. Nah, di sini mkdir kelompok 3 tuh fungsinya buat bikin folder. Nah, nama folder itu kelompok 3. Terus kita cek, kita ketik ls buat ngecek. Nah, ada tuh kelompok 3. Terus kita buat cd kelompok 3. Fungsinya buat masuk ke folder kelompok 3. Terus kita touch file 1.txt, file 2.txt. Nah, kita nano file 1.txt. Nah, untuk yang touch file 1.txt sama file 2.txt itu fungsinya buat bikin file. Nah, kalau untuk nano file 1.txt itu fungsinya buat masuk ke dalam file lah. Nah, sini kita tulis, contohnya kami mahasiswa. Kita Ctrl X, kita Y, habis itu kita enter. Nah, kita mau lihat nih dengan cara tulis cat file 1.txt. Nah, ada tuh kami mahasiswa atau kami mahasiswa. Terus kita buat mkdir backup. Fungsinya buat bikin folder namanya backup. Kita tulis cp file 1.txt file 2.txt ke dalam backup. Kita fungsinya tuh buat copy file 1, file 2 ke dalam folder backup. Kita masuk ke folder backupnya, kita ls buat ngecek. Nah, udah ada tuh file yang kita pindahin tadi. Habis itu kita mau hapus nih salah satu filenya. Contohnya kita mau hapus file yang kedua. Kita tulis rm file 2.txt. Kita cek. Nah, file udah nggak ada. Nah, terus kita mau mindahin folder nih. Nah, caranya tuh kita mv file 1.txt ke kelompok 3. Kita ls. Nah, masuk tuh. Fungsinya mv tuh buat nge-move, buat mindahin. Nah, sekarang kita tuh mau buat folder dan penghapusan lagi. Contohnya aja kita buat folder namanya folder hapus. Dengan perintah mkdir folder hapus. Kita cek apa foldernya udah ada dengan cara ls. Oke, udah ada. Terus kita tulis mmdir folder hapus. Nah, udah kehapus tuh.
Nah, sekarang tuh perintah terakhir kita bakal ketik history. Fungsinya buat kita lihat udah ngapain aja di Ubuntu ini dengan perintah apa saja. Nah, ada banyak tuh. Oke, segitu saja presentasi dari saya. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahri Maulana dari kelompok 3 dan NIM saya adalah 1525059. Pada kesempatan kali ini saya ingin mendemonstrasikan bagaimana caranya menghubungkan flash disk ke server Linux, lalu mengaksesnya, lalu mendiskonekannya, melepaskannya. Pertama-tama di sini saya cek dulu bahwa di sini belum terkonek ya flash disk saya, masih bawaan dari Linux-nya. Di sini kalian colokkan ke portnya. Oke. Di sini kita cek BUSB-nya. Nah, di sini tergantung nama. Kalau di saya General UDIS, kita klik. Oke. Kita cek lagi menggunakan command lsblk. Masih belum. lsblk, kita cek lagi. Oke, sudah terhubung. Yaitu namanya SDB dan sub SDB1 dengan penyimpanan 7,5 GB. Flash disk saya itu penyimpanannya itu 8 GB ya. Artinya di sini sudah terhubung. Saya ingin membuat folder menggunakan command sudo mkdir mnt flash. Oke, artinya sudah terbuat. Tidak ada respon negatif dari Linux-nya. Lalu di sini saya ingin menghubungkan. Sebelum menghubungkan saya ingin mengecek lagi ls mnt flash. Oke, masih belum ada apa-apa ya di dalam foldernya. Saya ingin menghubungkan server Linux ini untuk bisa mengakses isi flash disk yang telah saya hubungkan gunakan command sudo mount dev SDB1. Nah, di sini kan kalau di saya SDB1, cuman tergantung dari kalian ya, namanya apaan. SDB1 lalu mnt flash enter. Oke, artinya sudah terbuat. Tidak ada respon negatif dari server Linux-nya. Saya ingin mengeceknya lagi menggunakan ls mnt flash. Nah, di sini sudah terhubung bahwa server Linux saya ini sudah bisa mengakses isi dari flash disk. Bisa dilihat nama dari flash disknya ada ico.ico aturan INF, lalu di situ ada system volume information, yaitu bawaan dari flash disknya. Saya ingin membuat file yang bernama, di sini menggunakan command sudo touch mnt flash. Misal namanya adalah latihan 1, enter. Oke, kita lihat lagi ya menggunakan command ls mnt flash. Oke, sudah terlihat bahwa filenya ini sudah masuk ke flash disknya, maksudnya sudah masuk ke foldernya, folder yang telah dibuat, yaitu bernama mnt flash. Nah, di sini saya ingin melepaskannya, mendiskonekkannya menggunakan command sudo umount spasi slash dev sdb1 mnt flash enter. Ada sedikit kesalahan, saya coba lagi sudo mount dev sdb1 mnt flash. Oh,
Oh, maaf ternyata sudah didiskonekkan ya. Di sini saya coba cek lagi LSBLK masih terhubung. Di sini saya cek lagi coba menggunakan LS MNT flash. Oke, bisa kalian lihat bahwa flash disknya ini sudah maksudnya dari server Linux saya ini sudah tidak memiliki akses untuk melihat isi flash disknya tersebut. Nah, memang masih terhubung, cuman ya fungsi command mount dan mount itu adalah untuk mengizinkan server Linux untuk mengisi untuk melihat isian dari flash disknya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry Saputra dengan NIM 15250496. Di sini saya akan melanjutkan dari teman saya. Di sini saya akan membuat user baru dengan komen Kenapa di sini aku memakai sudo? Karena sudo dipakai untuk membuat user butuh hak akses dari root. Perintah ini juga otomatis akan membuat halaman home dan akan menyiapkan password serta data dari si user. Di sini aku ketik satu. Ini boleh isi bebas. Di sini kita ketik ya untuk save datanya. Selanjutnya itu ada grup itu digunakan untuk mengelompokkan dari beberapa user supaya bisa diberi hak akses atau permission, dan si user itu dapat file atau folder tertentu. Nah, di sini ngirimnya itu nggak harus satu persatu gitu, bisa langsung semuanya ke si user. Selanjutnya itu ada exit. Exit ini digunakan untuk keluar dari sesi terminal atau sudo dan dikembalikan ke halaman shell atau sebelumnya. Selanjutnya itu ada SU atau suite user. Loginnya menjadi user ucok, dan tanda step itu artinya juga ikut membuat halaman home directory milik si ucok itu seolah-olah itu milik si ucok. Di sini kita ketik passwordnya yaitu 1. Mkdir itu make directory dipakai untuk membuat folder baru dengan namanya yang tadi, tugas strip praktik. Selanjutnya ada ls. ls ini digunakan untuk melihat isi folder saat ini dan dipakai untuk mengecek apakah folder itu dibuat tadi sudah benar ada atau belum. Di sini kan sudah ada tugas si praktik. Selanjutnya ada cd. cd atau change directory dipakai untuk berpindah masuk ke dalam folder si tugas si praktik itu. Selanjutnya itu ada tools.
Proses itu digunakan untuk membuat file kosong dan biasanya dipakai untuk membuat file baru atau mengunggah si timestamp file yang sudah ada. Selanjutnya itu ada ls, strip l. Seperti ls, tapi ditambahkan dengan strip l itu atau long format sehingga menampilkan detail lengkap, permission atau hak akses si owner atau pemilik sebelumnya, dan ukuran file dan tanggal modifikasi terakhir. Di sini terlihat ada namanya yaitu ucok, digunakan pada 11 Mei dan di jam 03.07 dengan catatan ucok txt. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Disalut Fijibrani dengan NIM 152502111 dari kelas 192A06. Di sini saya akan menjelaskan hak akses pada Linux Ubuntu di VMware. Oke, pertama-tama kita login dulu nih menggunakan super user nih. Oke, langsung saja kita login. Nah, kita masukkan passwordnya. Oke, jika sudah ada logo dolar berarti kita sudah masuk atau sudah login di si super user si Zibran ini. Nah, setelah itu selanjutnya kita cek si user si Zibran ini dia ada file apa aja sih dengan cara ls. Oke, kita lihat di si user Zibran ini dia punya dua direktori yaitu latihan dan uji coba CLI. Coba kita akan masuk ke direktori latihan dengan cara cd latihan. Oke, nah kita bisa lihat di belakang logo dolarnya sudah ada tulisan latihan, berarti sudah dipastikan kita sudah masuk ke dalam direktori latihan. Nah, kita lihat nih, kita sudah masuk ke dalam direktori latihan. Kita lihat di dalam direktori latihan ini ada apa aja sih. Nah, dengan cara ls seperti tadi, ls. Nah, di dalam direktori latihan terdapat satu direktori SO dan satu file yaitu tugas.txt. Nah, di sini kita akan belajar cara mengubah hak akses yang ada di dalamnya. Nah, dengan cara pertama-tama kita akan menggunakan komen ls-l untuk melihat hak aksesnya. Nah, kita enter. Nah, sudah bisa kita lihat di dalam sini ada satu direktori SO dan satu direktori satu file tugas.txt. Nah, di SO ini kita lihat di sebelah kiri ada tulisan rwx. Nah, ada tulisan rwx. Nah, gitu. Nah, di sini rwx itu apa sih, Bang? Nah, jadi rwx itu difungsikan hak aksesnya. Jadi si R itu artinya read atau membaca. Jadi untuk membaca, write. Nah, yang kedua W itu write. Jadi untuk menulis atau mengedit hak aksesnya. Dan yang satu lagi X yaitu untuk execute. Nah, untuk mengkill atau menghapus ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita misalnya langsung saja nih. Kita lihat dulu nih di depan directory sama di depan yang tugas.txt kok sama yang file itu berbeda ya. Yang satu ada tulisan D, yang satu tulisan min. Nah, itu kenapa, Bang? Nah, jadi ada tulisan D, yang satunya tulisan min. D itu difungsikan untuk menandakan itu bahwa file itu tersebut directory. Kalau yang min itu berarti file tersebut kalau min itu berarti tipenya itu file atau yang lainnya mungkin. Nah, oke, selanjutnya kita akan mencoba langsung ya hak aksesnya langsung kita ubah saja. Misalnya kita
Oh, nanti dulu kita belajar dulu. Nah, di sini kita lihat dulu nih RWX, RWX, RWX. Nah, di bagian tugas.txt. Nah, kok RWX ada banyak banget, Bang? Itu apaan, Bang, emang fungsinya? Nah, jadi RWX yang pertama difungsikan untuk si user. Lalu RWX yang kedua difungsikan untuk grup. Nah, RWX yang terakhir difungsikan untuk si order. Nah, order itu jadi orang lain ya, order gitu ceritanya. Oke, selanjutnya misalnya kita ingin mengubah nih kita ingin menambahkan dulu lah di directory SO, kita ingin menambahkan di bagian grupnya. Kita ingin menambahkan execute. Oke, gimana caranya, Bang? Oke, langsung aja kita mulai dengan mengetikkan chmod. Nah, ini fungsi untuk mengubah untuk mengubah akses pengeditannya ya dengan menggunakan chmod. Nah, selanjutnya chmod. Habis chmod kita ingin apa tadi? Ingin menambahkan execute di bagian grup. Di bagian grup kita tulis di bagian mananya dulu? Grup. Depannya grup apa? G. Berarti kita tulis G. Nah, selanjutnya kita ingin apa? Menambahkan. Berarti kita tulis plus. Nah, nanti kalau mengurangi juga ada nanti caranya. Nanti kita coba yang menambahkan dulu. Menambahkan, nah, kita tulis plus. Selanjutnya kita ingin menambahkan apa di bagian grup tadi? Execute. Berarti execute apa? Execute tadi apa tadi? Nah, logonya itu simbolnya X. Nah, selanjutnya kita tuliskan nih yang sebelah satunya lagi, kita tuliskan mau directory atau file apanya. Nah, kita directory di SO, berarti kita tulis SO. Nah, kita ingin mengubah di file mananya, file atau directory mana sih gitu. Jadi kita tuliskan itu, kita ingin mengubahnya di SO, berarti kita tulis SO. Misal kita ingin mengubah di tugas.txt, kita tulis tugas.txt. Tapi kita coba yang tugas.txt, kita coba yang SO dulu. Kita enter. Nah, oke. Kalau ada dolar tandanya sudah berhasil ya teman-teman. Sekarang kita lihat dulu menggunakan ls-l lagi seperti tadi, ls-l untuk mengeceknya. Nah, sudah bisa kita lihat di bagian SO ya. Sudah bisa kita lihat di bagian SO yang di grup sudah ditambahkan X. Nah, selanjutnya kita akan mencoba lagi nih menambahkan lagi ya. Menambahkan misalnya read ya untuk menulis atau mengedit. Nah, di bagian si ordernya. Gimana, Bang, caranya? Nah, caranya chmod. Oke, chmod nah, kita ingin menambahkan di mana? Tadi G itu untuk grup. Sekarang order. Berarti order depannya apa? O. Berarti kita O dan kita ingin menambahkan apa? Write. Oke, write. Selanjutnya direktorinya SO. Oke. Kita enter. Nah, sudah logo dolar lagi, tidak ada tulisan apa-apa, berarti sudah sukses ya. Kita cek lagi menggunakan ls-l. Nah, sudah ditambahkan ya guys, tulisan word-nya. Tadi sebelumnya hanya R saja, sekarang ada RW di bagian ordernya. Oke, sekarang kita akan mengurangi nih, misalnya mengurangi bagian read di bagian si user. Nah, gimana tuh, Bang, caranya, Bang? Bagian user. Nah, caranya kita menggunakan sama seperti tadi chmod. Nah, kita ingin mengurangi di bagian user, berarti U untuk user, U untuk user. Nah, kita ingin mengurangi karena tadi tambah untuk menambahkan, karena mengurangi nih, berarti apa? Kurang. Mengurangi bagian read. Oke. Lalu tulis direktorinya SO. Kita enter. Nah, kita lihat lagi ls-l. Nah, kita lihat di tugas SO readnya sudah hilang di bagian si usernya di depannya tuh. Ya, habis angka D dia jadi min karena sudah dikurangi. Oke. Oke, selanjutnya di tugas.txt juga sama, di bagian file juga sama caranya. Cuman diubah bagian belakangnya saja. Misalnya chmod, kita ingin mengurangi execute-nya di bagian order misalnya ya, chmod.
kita ingin mengurangi execute. Ingin mengurangi execute di bagian order. O min X. Nah, tadi kan kita tulis SO karena kita ingin mengubahnya di direktori SO. Kita sekarang ingin mengubahnya di file tugas.txt. Berarti kita tulis di sini tugas.txt. Nah, kita enter. Boom. Nah, berarti sudah berhasil. ls-l. Nah, sudah terhapuskan bagian X-nya di bagian si ordernya. Nah, sama seperti itu ya, cuma di belakangnya saja yang diubah. Nah, oke, sekarang tadi kan menggunakan huruf. Nah, sekarang kita akan belajar mengubah kepemilikan menggunakan angka. Oke. Jadi RWX, kita tadi punya apa? RWX. Nah, R itu untuk read, W itu untuk write, X itu execute. Nah, si R ini mempunyai nilainya 4. Si write, si W mempunyai nilai 2. Si X mempunyai nilai 1. Ya, ingat teman-teman. Nah, sudah nanti saya ketikkan di sebelah kanan tuh. Nah, ada file nanti, ada teks, nanti kalian bisa lihat. Nah, W itu R itu 4, W itu 2, X itu 1. Nah, oke, ingat saja. Jadi kita misalnya langsung saja kita coba ya chmod. Nah, misalnya kita ingin di bagian si direktori SO-nya nih, kita ingin ada RWX semua nih. Jadi nyala semua ya di bagian si user, RWX-nya nyala semua. Nah, tadi ingat angka yang tadi R itu 4, word itu 2, X itu 1. Ya, 4 ditambah 2 ditambah 1. Jadi sama dengan 7. Nah, ini angka pertama. Nah, angka pertama ini difungsikan untuk si user. Oke, si user. Oke, selanjutnya kita misalnya di bagian grupnya nih, di grupnya kita hanya ada RW saja. Kita mau RW saja. Berarti RW berapa? R itu 4, W itu 2, 4 tambah 2. Nah, 6. Kita tulis 6. Nah, angka yang kedua difungsikan untuk grup. Selanjutnya kita ingin di bagian ordernya hanya read saja. Nah, read tadi apa? Read itu jumlahnya angkanya 4. Nah, 7, 6, 4. Oke, angka yang ketiga digunakan untuk si order. Jadi 7-nya itu untuk si user, 6-nya untuk grup, 4-nya untuk order. Oke, selanjutnya kita sama seperti tadi, ditulis nama atau directory atau filenya ya. Nah, kita tulis SO. Kita enter. Nah, kalau sudah gini tandanya sudah benar. Langsung saja kita cek ls-l apakah benar sesuai yang keinginan kita. Nah, sudah benar guys. Nah, untuk di tugas.txt ingin diubah juga sama seperti itu misalnya nih. Nah, misalnya tinggal ubah saja belakangnya dengan tulisan tugas.txt. Kita enter. Nah, kita coba lagi ls-l. Oh, guys sama guys ya. Nah, sekarang tadi kan mengubah hak aksesnya ya. Jadi selanjutnya kita akan mengubah kepemilikan filenya nih. Nah, kepemilikan file. Jadi kan kita bisa lihat tuh di situ ada tulisan Gibran ya kan ya. Di bagian sebelah kanannya RWX itu tadi ada tulisan Gibran, nah, ada tulisan Gibran lagi ada. Nah, itu misalnya kita ingin mengubah kepemilikannya menjadi kepemilikan orang lain. Nah, tadi sebelumnya kan sudah dijelaskan oleh teman saya menambahkan user baru ya. User baru, teman-teman dia menambahkan user baru. Nah, gimana sih caranya menambahkan? Jadi yang user yang baru ini mempunyai hak akses ini. Jadi yang si Gibran ini diubah ke user baru nanti. Misalnya salah satunya misalnya Ucup nih ya contohnya. Nah, oke, langsung saja yang Gibrannya tadi ingin diubah ke Ucup. Langsung kita coba. Nah, di sini kita tadi chmod untuk mengubah atau memodifikasi. Mod itu artinya memodifikasi. Sekarang kita akan chmod. Tadi kan chmod ya, change modification. Sekarang own. Change owner untuk mengubah kepemilikannya ya, change owner. Nah, kita ingin mengubah jadi kepemilikan siapa? Di sini saya punya user barunya Ucup, teman-teman. Ya, Ucup. Nah, sudah Ucup.
kita tulis nama filenya. Misalnya kita ucup ini pengen punya di tugas.txt-nya ya. Tugas.txt teman-teman kita ubah jadi kepemilikan si ucup. Oke, coba kita enter. Boom. Nah, di sini ada tulisan error. Nah, kenapa error? Karena si ucup ini user biasa, bukan si super user. Nah, jadi gimana Bang caranya Bang? Nah, caranya dengan menambahkan sudo di depannya untuk meminta izin ke super user. Nah, sudo chown. Nah, siapa nih? Ucup. Masukkan nama yang ingin jadi ucup ini bisa diganti nama yang lain ya, sesuai yang ada di kalian. Karena di aku adanya user tambahan user yang barunya itu ucup, jadi aku namakan ucup. Dan misalnya kepemilikannya ingin diubah tugas.txt. Kita tulis tugas.txt. Nah. Oke, enter. Nah, di sini kita suruh masukkan password. Nah, password ini password si super user ya, teman-teman. Kita tulis. Oke. Enter. Nah, tidak ada yang aneh-aneh, tandanya sudah berhasil. Coba kita cek lagi di ls-l. Apakah berubah? Boom. Ya, tulisan si di tugas.txt sudah berubah menjadi kepemilikannya ucup. Nah, yang Zibran tadi berubah jadi ucup no guys. Lihat kan nih. Oke, sampai situ saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang selanjutnya. Terima kasih. Oke, baik teman-teman. Izinkan saya perkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Husein Arik Jaim dengan NIM 15250680. Nah, di sini saya akan membagikan tutorial cara menginstal Apache 2, yaitu berupa web server dan juga SSH yang nantinya akan disambungkan ke WinSCP. Oke, mari kita mulai. Yang pertama itu sudo apt update. Nah, sudo apt update ini berfungsi untuk mengupdate repository dari paket-paket yang telah ada di virtual machine. Oke, enter. Nah, kalau sudah berhasil seperti ini, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu sudo apt upgrade. Nah, di sudo apt upgrade ini itu berfungsi untuk memperbarui repository kita atau paket-paket yang ada. Nah, karena di sini kita sudah berhasil, kita menginstal web servernya. Web servernya itu berupa Apache 2. Nah, dengan perintahnya ini adalah sudo apt install Apache 2. Enter. Nah, di sini kita sudah berhasil ya menginstal Apache 2-nya. Nah, di sini kita ingin menjalankan si Apache 2-nya. Jadi kan Apache 2-nya dengan perintah sudo system ctl start Apache 2. Oke, kalau udah enter. Nah, di sini kita sudah berhasil menjalankan Apache 2-nya. Selanjutnya kita ada perintah satu lagi, yaitu sudo system ctl enable Apache 2. Nah, enable ini itu berfungsi ketika saat virtual machine kalian dimulai kembali, itu akan secara otomatis Apache-nya akan terus running dan tidak inaktif, teman-teman. Jadi untuk mempertahankan posisi aktif. Oke, lalu enter. Nah, di sini kita sudah. Kalau sudah seperti ini, udah ada logo dolar, berarti sudah ya, teman-teman. Lanjut ke sudo system ctl status Apache 2. Nah, sudo system ctl status Apache 2 ini untuk memeriksa status apakah Apache 2 kita berjalan atau tidak. Kalau berjalan itu posisinya aktif ya. Nah, di sini dilihat ya, itu yang hijau-hijau aktif dan juga running. Kalau sudah seperti ini, kalian tinggal Ctrl C. Kita lanjut ke SSH terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, sama seperti tadi, kita install sudo apt install SSH.
Nah, di sini kita sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita menjalankan SSH dengan perintah sudo systemctl start SSH, enter. Nah, kalau sudah seperti ini, itu SSH kita sudah berjalan. Lanjut ke sudo systemctl enable SSH, sama seperti Apache ya teman-teman, dimana enable SSH ini berfungsi ketika saat program itu di restart kembali, SSH akan otomatis nyala teman-teman. Oke, kalau sudah seperti ini, sudah selesai. Lanjut, kita ingin melihat apakah SSH kita sudah berjalan. Kita sudo systemctl status SSH. Oke. Nah, di sini bisa dilihat sudah aktif. Selanjutnya, saya akan membuat sebuah verbal, yaitu untuk mengizinkan port dari si Apache dan juga SSH. Caranya gimana? Ini dia caranya. Jadi sudo ufv applist terlebih dahulu untuk melihat verbal apa yang ada di dalam virtual machine kita ya. Jadi di sini ada Apache dan juga ada OpenSSH, yang berarti saya sudah menginstal ya teman-teman. Oke, karena di sini sudah, kita lanjut ke langkah berikutnya. Sudo ufv allow Apache full. Nah, sudo ufv allow Apache full ini untuk mengizinkan port dari 443, yaitu berupa HTTP dan juga HTTPS. Ya, jadi si ufv ini versi verbalnya. Nah, di sini kita sudah berhasil ya teman-teman. Lanjut, kita untuk mengizinkan port dari si 22 yaitu SSH, kita dengan perintah sudo ufv allow open SSH ya. Nah, di sini kalian udah enter aja. Nah, di sini sudah berhasil. Nah, di sini kita lanjut enablein ya teman-teman. Sudo ufv enable SSH. Nah, sama sudo ufv enable, mohon maaf. Ini gunanya sama untuk agar si verbal ini nantinya bisa dipakai kembali dan posisinya dalam keadaan aktif. Oke, di sini verbalnya sudah aktif ya. Lanjut ke sudo ufv status untuk melihat status verbal kita. Nah, di sini kalian bisa lihat di mana Apache full OpenSSH dan juga Apache full versi 6 dan juga OpenSSH versi 6 itu sudah diizinkan ya. Nah, kalau sudah diizinkan, lanjut kita dengan perintah IPA. Nah, di sini bisa kalian lihat di situ ada IP kita yang berupa inet 192.168.142.137. Oke. Nah, di sini kalian siapkan browser kalian, teman-teman. Karena di sini saya ingin menggunakan Chrome, jadi kalian bisa menggunakan Opera Mini, UC Browser, dan juga web seperti lainnya. Nah, di sini saya menggunakan Chrome ya teman-teman. Jadi kalian tinggal ketikkan IP yang tadi 192.168.142 ya. Lihat 142.137. Nah, di sini 192. Mohon maaf teman-teman. Di sini ya, kita bukanya di Chrome 192.168.142.137. Nah, di sini sudah berhasil ya. Apache 2-nya nanti akan tampilannya seperti ini. Oke, karena di sini sudah berhasil, kita masuk ke WinSCP. Nah, di sini kita buat baru ya teman-teman, di mana newset. Di sini kalian masukin IP kalian 192.168.142.137. Oke, di sini username-nya itu username Linux kalian. Ya, kalau saya sendiri kelompok 3 ya.
passwordnya, kalian loginin. Nah, bisa dilihat di sini sebelah kiri kita itu adalah folder yang dimana di bawaan laptop dari kalian, yaitu berupa folder download ya. Di sini bisa dilihat. Dan di sebelah kanan kita itu ada virtual mesin kita. Nah, di sini saya ingin memindahkan 207p06 ini ke dalam virtual mesin kita. Caranya gimana? Ya, kalian tinggal drag and drop aja teman-teman, atau Ctrl C copy paste juga bisa. Oke, langsung aja ya. Nah, di sini kita pindahkan. Nah, di sini kita lihat sudah berhasil dipindahkan ke dalam virtual mesin kita. Oke. Kita lihat di dalam VMware-nya ya. Nah, di sini kalian klik ls. Nah, bisa kalian lihat itu sudah berhasil. Nah, gimana kalau saya buat di dalam virtual mesinnya, apakah kedetek juga dengan WinSCP? Ya tentu saja kedetek teman-teman. Di sini saya akan membuat suatu file ya, berarti touch ya. Touch misalnya husen.txt. Nah, kita lihat di VMware-nya, kita lihat dulu ls. Nah, di sini sudah ada usaum. Teman-teman cadel usaum.txt ya. Berarti nanti pas di WinSCP-nya itu ada. Di sini kita refresh dulu. Nah, di sini bisa dilihat ya usaum.txt, dan kalau kita mendeladah lebih dalam lagi, itu kalau kita pakai cat lagi itu masih bisa teman-teman. Oke. Nah, di sini saya akan mengajari kalian gimana caranya untuk menghapus, apakah bisa. Nah, kalau dihapus di dalam virtual mesin itu menggunakan RM ya, tapi karena di sini saya mau pakai WinSCP biar cepat, jadi mari kita pakai saja. Nah, di sini kalian pengen pilih nih usaum.txt, saya mau hapus. Nah, di sini kalian tinggal pencet yang silang ini teman-teman. Nah, di sini sudah kehapus ya. Kita perintah ls lagi. Oke, sudah kehapus. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan penjelasan kami dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf, sekiranya saya ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.